arwah Pariyaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu, saya bertemu dengan arwahnya Pariyaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Ya, tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa, sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong, saya dipindah, begitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi, Pak. Tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh, ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek dong. Saya cek kira-kira di mana ini arwah Pariyaji ini, ya. Saya coba cek di Lukas pasal 16. Ternyata itu di alam maut, ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung, gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu, ya. Ternyata semua masuk ke alam maut, ya. Ya. Terus saya cek, apakah di alam maut masih saling kenal, ya kan? Saya cek dong. Ternyata masih, saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16, yaitu ayat 33, itu kan arwahnya Pariyaji kan ada di alam maut. Dia kenal, bahkan dia juga kenal Lazarus yang di Firdaus. Jadi di alam maut itu saling kenal. Lalu dia mencoba seperti yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah Lukas 16 itu. Orang kaya itu coba berhubungan dengan orang hidup. Lalu arwahnya Pariyaji ini coba berhubungan dengan saya. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariyaji ke alam maut karena dia pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Bapa di surga, Bapa itu adanya di alam maut. Dan ternyata benar, semua pendeta-pendeta zaman dulu yang selalu mengatakan pulang ke rumah Bapa, ternyata di alam maut. Dan di alam maut masih saling kenal. Ya, antara ini Pariyaji, ini lagi sama siapa dulu yang pendeta-pendeta lama itu, ya. Yang terkenal itu semua ternyata ke alam maut karena pulangnya ke rumah Bapa. Lalu Pariyaji ini minta tolong, pokoknya minta tolong, saya dipindah, saya tidak mau. Ya. Saya tidak sempat jawab, gitu. Saya cuma mikir doang, ini siapa Pariyaji ini, ya? Ya, saya coba cari tahu siapa Pariyaji ini, ya. Kok dia ada di alam maut? Lalu saya lihat di tayangan YouTube, oh ternyata saya pun pernah ngomong hal yang sama. Pariyaji Henry Tandianta ini, ya, menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapa, dan ternyata benar. Ya, lepas dari ini semua, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa saja itu penglihatan dalam roh Tuhan izinkan untuk nyatakan kebenaran bahwa semua penyembah Bapa ujung-ujungnya alam maut. Ya, mengapa saya yang dipilih? Ya, karena saya satu-satunya orang dari seluruh Indonesia ini yang berani mengatakan Pariyaji, kamu ke alam maut. Hanya Henry Tandianta, ya. Berdasar ayat Alkitab saya menyampaikan, ya, bahwa orang yang pulang ke rumah Bapa mustahil dia ke Firdaus.
Sebab di Firdaus, di surga tidak ada Bapa. Bapa yang ada adalah Bapa di alam maut, iblis yang jadi bapamu. Dan ternyata benar, dia berusaha seperti orang kaya di dalam Lukas 16 ya, ayat mulai dari 23 sampai 30 itu berusaha untuk kontak dengan orang hidup. Ya, mungkin dengan istrinya atau dengan anaknya tidak bisa, lalu kontaknya dengan saya. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, memang mengerikan ya. Anda yang masih pulang ke rumah Bapak, tak kasih tahu Bapak itu tempatnya di alam maut. Ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka kamu akan mati dalam Kristus dan kamu pasti ke Firdaus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kamu dibangkitkan, hanya yang beriman pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, tidak ada. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada orang meninggal kok pulang ke rumah Bapa, itu nggak pernah ada. Clear? Ya, itu kesaksian dari saya tidak tahu siapa Pak Riaji ya. Cuman dia ngomong gitu Pak Riaji. Mungkin di Indonesia ini banyak kali yang namanya Pak Riaji ya. Pari aji, pari tidak aji, ya. Aji maupun tidak aji ya. Mungkin banyak orang di Indonesia ini yang namanya itu ya, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan saja, tetapi satu hal yang valid bahwa semua yang pulang ke rumah Bapa ujung-ujungnya ke alam maut, karena Bapa yang dimaksud adalah Bapa iblis. Tidak pernah ada di surga Bapa. Tidak pernah ada Bapa di surga. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Ini video dari Pendeta HTD dengan judul Bertemu Arwah Pariaji. Mengerikan ya. Video ini adalah salah satu video yang sangat viral ya, termasuk sangat viral. Yang nonton sudah mau 40.000 ya. Ini sebenarnya mau bilang banyak ya, enggak 40.000. Tapi untuk ukuran channelnya HTD itu udah besar ya. Kalau teman-teman lihat nih 40.000, channel Pak HTD ya, konten-kontennya yang lain itu sedikit yang nonton. Ya, kita lihat lah, kita bandingkan dengan video-video yang lain ya. Nah, ini udah seminggu yang lalu. Ini 600, 700 orang nonton, 700, 500, 700, 600, 1400, 600, 680 ya. Yang bawah juga sama. Jadi untuk capai 1000 aja itu jarang-jarang gitu. Nah, dari sekian banyak video nanti yang 1000 cuman satu ya, dari sekian banyak ini cuman 2000, ini 800, 400, 900, 700 gitu. Jadi video Pak HTD ini memang ini nggak gitu viral ya, nggak gitu banyak maksudnya, nggak gitu laku. Ya, jarang-jarang gitu. Jarang-jarang videonya itu yang nonton sampai 10-an ribu. Dan salah satunya yang tadi ya bisa tembus 40.000 gitu kan. Itu prestasi yang luar biasa sebenarnya di channel Pak HTD ya, 1000 nih. Ya, terus video ini yang bertemu arwah Pariaji itu ditanggapi oleh salah satu pendeta ya, evangelis Daud Tony ya. Daud Tony ini nggak salah udah jadi pendeta ya, udah ditanggapi sama pendeta Daud Tony. Dan bagaimana tanggapan dari pendeta Daud Tony perihal video HTD yang mengatakan bertemu arwah Pariaji mengerikan. Ya, kita dengarkan bantahan dan juga sanggahan dari Daud Tony. Jenderal, ada petunjuk. Begitu dia ngomong, kamu jemput pendeta ini ya, Pak Pariaji. Siap, langsung gitu. Dan apa yang terjadi, Thomas? Langsung saya diperintahkan. Nah, langsung saya ini mau nemui Pak Pariaji agak susah, Thomas. Gimana Pak susahnya Pak Daud? Kan dia ada pengamanannya juga, Thomas. Oh. Ada pengamanan khusus juga gitu loh, Thomas. Ya. Nah, untuk nemuin dia susah, Thomas. Banyak yang dampingi gitu loh, Thomas. Saya panggil kawan saya, pangkatnya letkol gitu. Ini loh, dari Pas Pampres. Siap, ada petunjuk. Ini kita dapat perintah khusus ini dari Edi Wibowo gitu loh, Jenderal, untuk dibawa ke Cikeas. Oke, siap, langsung. Waktu itu saya masih ingat itu saya ke tempat Wisma Dharmala itu masih. Ya. Dharmala, langsung
saya terobos tuh Mas. Sus. Kita biasa terobos tuh Mas. Iya benar. Ya terobos, sus. Saya terobos. Pas pampres tuh Mas. Langsung Pak Paraji, kan dia kan dulu kan pernah jadi orang penting di istana juga tuh Mas. Betul. Langsung saya izin Bapak, langsung hormat gini. Saya mendapat petunjuk, mendapat perintah. Bapak diminta untuk menghadap ke Cikias. Kapan? Hari ini, jam ini. Gitu Mas. Jadi begitu ketemu langsung jemput Mas. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu saya masih ingat, saya kan dampingi beliau satu mobil Mas. Oh. Nangi Pak Pariaji satu mobil. Nah, sampai ke Cikias. Sampai ke Cikias ya Mas ya. Ya. Nah, kan itu ada pengamanan barikade Mas. Pak Pariaji kaget begitu buka semua pada gini semua ke saya hormat, mereka hormat semua. Nah, langsung barikade dibuka, langsung Pak Pariaji tanya, kamu tuh siapa gitu. Nah, izin Pak Pendeta, karena saya tuh sangat menghormati Pak Pariaji itu Mas. Ya. Ditugaskan untuk menjemput Bapak. Jadi saya tidak banyak ngomong tuh Mas. Ya. Nah, setelah itu Pak Pariaji ke rumahnya Jenderal Edi Wibowo. Rumah Jenderal Edi Wibowo di Cikias dekat rumahnya Pak SBY itu Mas. Betul. Nah, waktu itu saya menghadap ini, Pak Pariaji ngobrol-ngobrol sama beliau. Dan Pak Edi Wibowo ngobrol sama Pak Pariaji. Dan Pak Pariaji itu ngasih perjamuan kudus tuh Mas. Oh. Itu ya Pak ya. Berarti dia bawa bekal juga ya. Kasih apa nih? Saya dikasih juga. Dia kemana-mana bawa perjamuan kudus tuh Mas. Oh, memang gini karunia beliau Pak ya. Itu karunia khusus. Kita tidak bisa ikut-ikut. Betul Pak. Ya kalau yang teori-teori itu kan masih kucing-kucing baru teriak-teriak tuh Mas. Ya, tapi ngomong-ngomong aja itu. Tapi kalau begitu dibuktikan nanti di lapangan tuh Mas. Betul. Dia dengerin, dia cerita tentang bagaimana dia ke surga tuh Mas. Pak Pariaji itu cerita tentang surga. Dan dia berani bersaksi tuh Mas. Nah, satu ngomong-ngomong sama Pak Edi Wibowo, saya diadakan perjamuan kudus. Saya juga makan dan minum perjamuan kudusnya tuh Mas. Dan kita kan jaga. Langsung Pak Pariaji tanya, ini Pak Daotoni ya? Iya. Nah, saya masih ingat Pak Pariaji itu sama Aristo tuh Mas, anaknya. Oh ya. Waktu itu ngomong sama, ini Pak Daotoni ini bagian apa? Pengamanan khusus. Nah, Aristo tahu saya tuh Mas. Iya. Aristo Pariaji ya? Iya. Anaknya Pak Pariaji. Langsung tanya, ini bagian pengaman khusus? Iya. Khusus pengaman khusus presiden gitu. No, yang bertanggung jawab untuk keamanan presiden baik dari ilmu hitam maupun dari berbagai macam hal yang tidak terduga gitu Thomas. Dulu kan saya kan sebelum presiden tiba kan saya harus mastiin aman dulu Thomas. Iya. Kan saya kan dulu kan di bawahnya Elang 55 Edi Wibowo. Langsung Pak Pariaji ngomong sama saya, ngomong-ngomong, wah ini pengaman khusus presiden ya, gini-gini, siap Pak Pendeta. Langsung dia ngomong, Pak Daud, khotbah tempat saya ya, gitu Thomas. Perlu Thomas tahu ya, sejak ketemu dia, sampai dia dipanggil Tuhan meninggal Thomas ya, saya belum khotbah tempatnya dia. Karena apa Thomas kan kita kan tahu diri kan dia kan pendeta besar Thomas. Ya. Jadi saya hormat sekali sama beliau. Dan dia ngomong kapan Pak Daud khotbah di Tiberias gitu. Siap Bapak Pendeta, karena waktu itu kan saya tugas terus Thomas. Ya. Tugas terus, jadi
Saya izin nanti begitu ada waktu, kalau ada cuti, saya akan bisa untuk inilah Pak Pendeta, seperti itu. Jadi Pariaji itu diakui sama Jenderal Edi Wibowo, Thomas. Yes. Jenderal Edi Wibowo berkata memang Pendeta Pariaji ini ada kekuatannya, Thomas, ada kuasanya. Dan yang ngomong ini kan bukan orang Kristen, Thomas. Kalau yang ngomong Kristen sih biasa tuh, Thomas. Tapi kalau yang ngomong itu adalah bukan Kristen dan seorang jenderal bintang 4 tuh, Thomas. Ngomong. Wah, itu memang Pak, ini pendeta ini ada kuasanya ya Pak Daud ya. Pada tunduk akan itu saya terasa sekali, Bang. Gitu, Thomas. Makanya kalau ada yang ngatain Pak Pariaji ke neraka lah, itu sableng, Thomas, itu. Itu perlu bertobat itu. Itu orang-orang kurang kerjaan aja. Iya, betul. Karena saya itu menghormati sekali Pendeta Pariaji. Ya. Dia di istana diakui ya, Thomas. Itu ya, kendalanya yang teriak-teriak itu RT aja belum mengakui, Thomas. Apa, Thomas? RT aja belum mengakui, Pak ya. Karena harus dibuktikan. Yuknya bukti enggak kan gitu, Thomas. Ya. Kalau Pariaji ini, Pendeta Pariaji itu ada buktinya, Thomas. Bapak lihat sendiri juga ya. Karena saya waktu itu kan dampingi beliau, ditugaskan jemput beliau, Thomas. Ya. Jadi kan saya tahu persis, Thomas. Tahu persis, dan saya satu mobil, Thomas. Nah, dan saya tidak banyak bicara, Thomas. Diem, Thomas. Kan kita kan tugasnya jemput. Ya. Nah, karena apa? Karena Pak Pariaji ini, Thomas ya, kalau dia bernubuat, pasti jadi, Thomas. Oh, dahsyat ya. Oh iya, Pak Pariaji hebat, Thomas. Nah, kendalanya yang jelek-jelek Pak Pariaji bernubuat meleset lah. Seperti itu, Thomas. Nanti Pak Daud. Kalau Pak Pariaji ini nubuat terjadi, Thomas. Bukan lu buat-buat ya Pak Daud. Nah, saya kan saksi hidup, Thomas. Ya. Makanya ada tuh dilihat ada yang ngomong ke neraka lah, ke inilah. Dia aja belum ke neraka kok. Buktinya masih hidup, betul atau Thomas? Betul. Kalau dia mati, hidup lagi, dia cerita, baru kita dengerin. Repotnya tidak balik. Iya, sekarang memang di medsos orang terlalu mudah untuk menghakimi orang, Pak. Nah, jadi kalau pendeta-pendeta ya yang betul-betul saya akui hebat ya, terus terang, pertama itu Mas ya, itu Pendeta Pariaji. Ya. Kedua, Pendeta Gilbert. Ya. Nah, ketiga itu ada lagi sekarang yang masih hidup tadi Thomas. Oh. Ada. Itu Bu Iin Cipto. Nah, Bu Iin Cipto sama Ibu Nani Cirebon. Itu hebat Thomas. Itu lebih hebat dari saya Thomas. Mau saya aja kan kebetulan Tuhan masih mau pakai saya gitu aja Thomas. Betul Pak Daud. Nah, kalau Bu Iin Cipto itu bagus. Ada urapan dia. Nah, Ibu Nani itu juga ada urapan juga, Thomas. Nah, kita ini dalam hidup ini enak, Thomas. Lebih baik itu harus mengakui kelebihan orang. Itu aja. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan diskusi ceramah bersama Ya, teman-teman sudah dengar ya bagaimana testimoni dari Daud Tony untuk Pendeta Pariaji ya, di mana ya Daud Tony ini pernah ketemu dia bilang, dan Daud Tony sendiri mengakui betapa luar biasanya Pendeta Pariaji. Ya, jadi dikatakan bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana pengakuan orang dulu gitu pada kamu, artinya reputasi ya, bagaimana reputasi orang kepada kamu gitu kan. Oke, mungkin teman-teman sendiri yang menilai ya. Ini judulnya, teman-teman bisa lihat. Ini bukan saya ngarang ya. Daud Tony versus Henry Tan. Siapa beliau ini ya? Jadi bukan saya yang buat ini judulnya. Dan teman-teman sendirilah yang nilai gitu. Perkataan siapa yang lebih bisa dipercaya. Pendeta
Henry Tandias Dirgantara atau juga Pendeta Daud Tony ya, teman-teman yang simpulkan sendiri, teman-teman yang telaah sendiri saja ya, kalau kita cuma menampilkan, karena ini memang jawaban dari Pendeta Daud Tony ya saat ditanyai perihal viralnya video dari Pendeta HTD yang mengatakan arwah Pariyaji meminta tolong kepada dirinya. Ya, terus yang kedua, ya saya mau tanggapi masalah menghakimi ya. Ya memang zaman sekarang ya orang-orang itu gimana ya? Karena kecanggihan mungkin media sosial sehingga orang-orang itu ya cenderung menjadi hakim sekarang. Atas apa-apa yang terjadi selalu menghakimi gitu ya. Seakan-akan yang paling ngerti, seakan-akan paling tahu, dan harus kita terima realita kehidupan sekarang ya seperti itu gitu. Ya orang menjadi komentator, menjadi hakim atas hidup orang lain. Entah kenapa gitu. Dan itu sangat banyak kita jumpai di zaman now ini gitu ya. Semua orang begitu lihat berita ini, wah ini gini, padahal nggak tahu kebenaran gitu ya. Bukan selidiki dulu, bukan kasih penilaian secara objektif, malah cenderung ke subjektif ya. Pokoknya udahlah gini. Ya termasuk mungkin kita ini yang mendengar dan juga yang saya yang berbicara gitu. Dan saya belajar ya untuk lebih bisa objektif ya. Setiap hari kita ini harus upgrade, harus belajar juga ya, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kita juga bisa terjerumus ke dalam ya ini nafsu untuk menghakimi orang lain ini ya. Nafsu untuk menghakimi orang lain ini kadang-kadang kita bisa ikut-ikutan juga. Ya, mungkin itu aja dari saya dan teman-teman sendiri yang nilai. Makasih buat semua yang sudah nonton. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.